Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PBO kelas 4B ingin mempresentasikan proyek kami yaitu car atau penyewaan mobil. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah PBO. Nah, kenapa sih kita membuat program ini? Tentunya untuk memudahkan customer serta penyewa mobil untuk sistem penyewaan mobil. Seperti itu untuk kurang lebihnya. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama 4 rekan saya yang lain, yaitu ada Muhammad Tristan, ada Iqbal Zaidan, ada Arfian Haris, dan ada Meliana. Mungkin kita langsung saja ke struktur codingannya. Di sini ada 6 eh, codingan Java. Yang pertama itu ada koneksi.java, ada main.java, lalu ada pelanggan form.java, lalu ada registrasi.java, lalu ada admin form.java dan form mobil.java. Mungkin yang pertama kita akan ke koneksi.java yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arfian Haris. Dipersilahkan. Baik, pada codingan ini saya akan menjelaskan codingan koneksi. Di dalam kelas koneksi terdapat metode ConnectDB yang merupakan metode yang dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas koneksi. Kemudian kemudian di metode ConnectDB terdapat variabel con yang dapat menyimpan URL koneksi untuk menghubungkan ke database MariaDB. URL ini berisi informasi seperti host, port, nama database, username, dan password. Kemudian di dalam blok try, kita mencoba melakukan koneksi ke database menggunakan drive manager .get connection. Hasil dari koneksi disimpan dalam variabel connection yang diberikan tipe connection dari MariaDB. Jika koneksi berhasil, maka pesan berhasil akan ditampilkan. Lalu jika ada exception, maka akan ditangkap oleh blok gets dan pesan error akan ditampilkan. Fungsi dari codingan ini untuk membuat koneksi ke database MariaDB. Untuk menjalankan koneksi tersebut dengan cara memanggil metode ConnectDB dari kelas koneksi dan mengimpor file JDBC MariaDB. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Meliana waktu 24 kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Arfian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file registrasi. Di sini ada package main, lalu ada banyak sekali import ya. Ini import kelas ini digunakan untuk astagfirullahaladzim, sumpah, sorry banget guys. Anjir, para. Oke, terima kasih kepada rekan saya Arfian Haris. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan registrasi.java. Nah, di sini terdapat package main, lalu ada banyak sekali import yang digunakan untuk mengimpor kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam kode registrasi. Nah, di sini kan banyak ada import Java awt color komponen grafik. Nah, ini kalau misalnya Java awt color itu buat warna, kalau grafik itu buat menggambarkan grafik dan seterusnya ya. Selanjutnya di sini ada public class registrasi extend Java Swing JFrame. Nah, kelas registrasi merupakan subkelas dari Java Swing .jframe yang digunakan untuk membuat jendela GUI, dan konstruktor registrasi digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen dalam jendela, membatasi masukan yang terima, dan mengatur tampilan tombol. Lalu di sini ada metode init komponen yang digenerate untuk menginisialisasi semua komponen GUI yang diperlukan dalam jendela. Nah, dalam metode ini tata letak dan properti komponen GUI didefinisikan. Lalu ada metode new icon
Metode ini digunakan untuk mengatur icon jendela yang digunakan yaitu gambar logo mobil yang terletak di direktori image. Lalu selanjutnya ada metode rounded button. Metode ini digunakan untuk mengatur tampilan tombol dengan membuat pinggiran tombol yang berbentuk melengkung. Lalu ada metode limit input yang digunakan untuk membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan oleh pengguna dalam username file dan nama file. Nah, batas karakter ini ditentukan ya 45. Selanjutnya ada metode MD5 Java yang digunakan untuk mengenkripsi string input dengan menggunakan algoritma MD5. Metode ini mengembalikan hash nilai string input yang telah dienkripsi menggunakan algoritma MD5. Lalu ada metode-metode event handler. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menangani aksi pengguna pada komponen-komponen GUI. Lalu selanjutnya ada public register. Nah, ini metode ini merupakan event handler yang akan dipanggil saat pengguna melakukan aksi pada register button. Nah, ketika tombol register ditekan, metode ini akan melakukan operasi registrasi pengguna. Bisa membaca teks yang dimasukkan oleh pengguna dan menghubungkan ke database menggunakan driver manager get connection dengan string koneksi yang menentukan alamat port database pengguna dan kata sandi database. Selanjutnya ada metode terakhir ya, ada public static void main, merupakan metode tambah yang akan dijalankan saat menjalankan aplikasi mengatur tampilan look dengan menggunakan tema jika tersedia. Lalu mengatur tampilan tema menggunakan flat node JDM, membuat instance objek registrasi dan menampilkannya dengan memanggil set visible. Lalu yang terakhir itu ada variabel deklarasi. Itu yang mempresentasikan komponen-komponen GUI-nya. Mungkin sekian penjelasan dari registrasi.java. Selanjutnya, file admin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Tristan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Meli. Selanjutnya ada admin form Java. Di sini terdapat package dari package main dan import-import berbagai fungsi yang akan dijalankan pada file admin ini. Admin ini dimulai pada line 52 sampai 163, di mana pada line tersebut digunakan untuk menampilkan informasi user yang terdaftar pada database. Selanjutnya, pada line 165 sampai 180 menjelaskan tentang pembuatan button untuk login dan registrasi akun. Selanjutnya pada line 182 sampai 568 itu ada kelas ini komponen yang menjelaskan seluruh codingan Java yang untuk ditampilkan di tampilan utama admin ini. Selanjutnya pada line 188 sampai 594 ada codingan untuk membuat logout button untuk tombol logout untuk admin itu sendiri dan clear button. Lalu selanjutnya ada line 596 sampai 604 ada kelas clear button di mana digunakan untuk mereset atau mengkosongkan data form yang telah diinputkan oleh admin. Selanjutnya ada line 606 sampai 649 ada kelas tambah button yang dimana digunakan untuk menambah data mobil yang akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya ada line 650 sampai 685 itu memberikan tampilan data transaksi dari database setelah menekan tombol data transaksi.
Lalu pada line 693 sampai 725 itu codingan ini memberikan tampilan data mobil yang tersedia ke field pada form yang telah diklik. Lalu ada baris 728 sampai 854, nah itu ada kelas yang menjelaskan bagaimana data mobil yang telah ditampilkan dapat dirubah seperti mengupdate atau mendelete data tersebut. Selanjutnya ada baris 856 sampai 937. Itu secara keseluruhan codingan ini bertanggung jawab untuk menampilkan seluruh tampilan GUI dari awal codingan sampai akhir codingan. Nah, pada file admin ini menerapkan konsep PBO, yaitu salah satunya adalah enkapsulasi, di mana setiap kelasnya menerapkan private void. Baik, segitu saja dari penyampaian file admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Iqbar. Baik, terima kasih untuk Tristan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu kita akan masuk pada bagian pelanggan, di mana pelanggan ini dimulai dengan package main. Lalu pada line 7 sampai line 20 itu merupakan beberapa library yang terdapat pada Java, seperti import library, inisialisasi tema, inisialisasi objek, penggunaan G-Option-Pen, penggunaan default table model, serta penggunaan MariaDB. Lalu lanjut kepada line 31 sampai line 51, yaitu merupakan konstruktor pada kelas pelanggan form dan terdapat pendeklarasian variabel username dengan tipe data string. Pada line 54 sampai line 89, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama tabel pengembalian. Pada line 91 sampai line 94, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama clear pengembalian. Lalu pada line 98 sampai dengan line 110, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama clear transaksi. Dilanjutkan dengan line 112 sampai line 144, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama update table mobil. Lalu pada line 145 sampai 159, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama generate kode transaksi yang dapat menghasilkan dan mengembalikan sebuah string yang merupakan kode transaksi acak. Lalu dilanjut pada line 160 sampai 162, merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama new icon, yaitu untuk mengatur icon dari frame atau jendela aplikasi. Pada line 163 sampai line 166, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama rounded button, yaitu untuk mengatur tampilan tombol dengan sudut yang melengkung, atau rounded corners. Lanjut kepada line 167 sampai 171, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama limit input, yaitu untuk membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan ke dalam bidang input. Pada line 179 sampai line 490, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama init component yang mengatur komponen visual antarmuka pengguna dan mengonfigurasi properti-properti seperti mengaktifkan atau menonaktifkan bidang-bidang, menambahkan pendengar acara, dan mendefinisikan tata letak mereka di dalam panel-panel. Lalu pada line 491 sampai 515 merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama JTable One Mouse Click, yaitu event handler ini bertujuan untuk mengambil data mobil yang dipilih dari tabel JTable 1 berdasarkan platnya dan mengisi nilai pada field input plat field dan biaya field sesuai dengan data mobil yang dipilih tersebut. Pada line 517 sampai 553, yaitu merupakan sebuah metode dengan nama rental button action perform, yaitu event handler ini bertujuan untuk melakukan operasi peminjaman atau rental mobil dengan memasukkan data transaksi ke dalam tabel transaksi dalam database. Pada line 555 sampai 571, merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama hitung total bayar button action perform, yaitu event handler yang bertujuan untuk menghitung total bayar berdasarkan biaya dan nama rental yang diinputkan oleh pengguna, serta menampilkan hasilnya pada field total bayar field. Pada line 573 sampai 575, merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama kode transaksi field action perform, yaitu event handler ini dapat digunakan untuk melakukan penanganan atau pemrosesan data yang berkaitan dengan perubahan pada field kode transaksi field.
pada line 577 sampai 613 merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama riwayat transaksi pen mouse click, yaitu event handler ini bertujuan untuk menampilkan riwayat transaksi pelanggan saat pengguna mengklik panel riwayat transaksi pen. Pada line 615 sampai 622, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama logout button action perform, di mana event handler ini bertujuan untuk memberikan fungsionalitas logout kepada pengguna. Saat tombol logout diklik, pesan logout akan ditampilkan, form saat ini akan ditutup, dan pengguna akan diarahkan ke form utama atau form lain yang sesuai dengan implementasi dari kelas main. Pada line 624 sampai 626, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama username field action perform, yaitu event handler yang dipicu saat ada tindakan pada komponen username field. Pada line 627 merupakan pendeklarasian sebuah variabel kode pengembalian dengan tipe data string. Lalu pada line 628 sampai 652, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama JTable2 mouse click, yaitu event handler yang bertujuan untuk menampilkan data yang terkait dengan baris yang dipilih di dalam tabel pada komponen plat pengembalian field dan kode pengembalian field. Dilanjut kepada line 654 sampai 656, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama plat pengembalian field action perform, yaitu event handler yang dipicu saat ada tindakan pada komponen plat pengembalian field. Lalu pada line 658 sampai 698, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama kembalikan mobil button action perform. Dan juga terdapat penggunaan komponen GUI, pengolah koneksi database, pengambilan nilai dari komponen GUI, penyusunan query SQL, dan juga penanganan hasil eksekusi query. Lalu pada line 700 sampai 702, yaitu merupakan penjelasan sebuah metode dengan nama rental field action perform, yaitu event handler yang dipicu saat ada tindakan pada komponen lama rental field. Pada line 716 sampai 747, yaitu merupakan metode untuk menjalankan sebuah program serta bertanggung jawab untuk mengatur tampilan antarmuka, menginisialisasi tema, dan juga menampilkan antarmuka pelanggan form dalam sebuah window. Yang terakhir yaitu pada line 750 sampai 780 merupakan pendeklarasian variabel-variabel yang merupakan komponen GUI dalam kelas antarmuka tersebut. Lalu pada bagian pelanggan ini juga terdapat beberapa konsep PBO seperti enkapsulasi pada line 55, di mana variabel kon yang berisi URL koneksi ke database dienkapsulasi atau dilindungi dengan menggunakan akses modifier private. Lalu dilanjut dengan konsep inheritance, yaitu pada line 26, di mana kelas pelanggan form merupakan turunan dari kelas Java Swing.jframe, sehingga mewarisi sifat-sifat dan metode-metode dari kelas tersebut. Baik, untuk penjelasan dari bagian pelanggan sudah selesai, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya itu Arvin Haris, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada form mobil. Pada kode berikut terdapat kelas form mobil, yaitu ada metode init components. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI yang ada pada form. Metode init components secara otomatis dibuat oleh NetBeans untuk mengatur layout dari form dan menambahkan komponen-komponen GUI ke dalam form. Lalu metode main adalah metode utama yang dijalankan saat aplikasi dijalankan. Di dalamnya terdapat tampilan GUI diatur menggunakan tema Nimbus. Kemudian form mobil dibuat dan ditampilkan dengan memanggil set visible. Dalam codingan ini mengimplementasikan konsep PBO, yaitu terdapat konstruktor form mobil yang digunakan untuk membuat objek form mobil. Konstruktor ini dipanggil saat objek form mobil dibuat. Lalu ada inheritance pada kelas form mobil untuk mewarisi fungsionalitas dari kelas Java Swing JFrame. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ines. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu program utama, yaitu main.java. Oke, yang pertama di sini berisi import library yang dibutuhkan dalam program. Di sini ada banyak ya. Lalu selanjutnya
di sini ada public class main extends Javax Swings Difframe, yang mana kelas main ini merupakan turunan dari kelas utama yaitu Javax Swings Difframe yang merupakan GUI. Lalu selanjutnya di sini ada private object connection yang merupakan koneksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada public main yang berisi init components, limit input, rounded button, dan new icon yang mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya juga. Sini juga sudah dituliskan kembali yaitu private void new icon. Dan seterusnya ini merupakan bentuk implementasi dari GUI. Ada new icon, rounded button, limit input, MD5 Java. Lalu di sini ada juga init components. Ini merupakan GUI juga, implementasi GUI. Lalu di sini ada private void username file action perform. Ini juga bentuk GUI untuk file username. Lalu di sini ada register button action performed, itu juga untuk GUI yang mana bertanggung jawab atas button register. Di sini ada codingannya. Lalu ada private void untuk login button action performed. Di sini bertanggung jawab atas eksekusi button login. Jadi prosesnya adalah di sini. Lalu ini untuk implementasi GUI-nya yaitu pada login button action perform. Nah, selanjutnya yaitu pada metode utama yaitu main. Di sini berisi proses-proses utama yang dijalankan. Selanjutnya di sini ada variabel deklarasi yaitu implementasi GUI juga. Jadi sini ada yang digunakan yaitu ada JLabel, login button, password field, register button, dan username field. Lalu di sini juga ada kelas gtext file limit, sudah dijelaskan juga sebelumnya yaitu untuk mengatur limit. Lalu ada kelas rounded border untuk mengatur setiap label ya atau yang lainnya pada GUI, mengatur kebulatannya sebagaimana. Nah, lalu di program ini juga menerapkan konsep-konsep PBO. Yang pertama ada inheritance, yaitu pewarisan, yang mana tadi sudah disebutkan juga, yaitu dari kelas main, itu merupakan pewarisan dari kelas utama, yaitu Javax Swing Frame. Lalu ada enkapsulasi atau pembungkusan, yaitu di sini kita menerapkan konsep private di setiap metodenya, yaitu udah ada new icon, rounded button, limit input, yang mana hanya bisa diakses dari kelas ini. Lalu selanjutnya ada polymorphism, yaitu beberapa metode digunakan dalam satu kelas. Kita menggunakan metode yang sama, yaitu perform. Di sini sudah terlihat ya bahwa digunakan banyak dalam program main.java. Lalu selanjutnya ada abstraksi, yaitu pada metode main yang merupakan digunakan untuk membuat objek JFrame yang merupakan tampilan utama aplikasi. Lalu terdapat juga pada rounded border yang merupakan untuk mengatur pada GUI juga. Mungkin sekian penjelasan dari beberapa kode yang membangun ya. Selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasinya. Baik, selanjutnya kita langsung run aja programnya. Nah, yang akan muncul pertama adalah halaman login, yang mana berisi username, password, dan button login dan button register. Kita akan mencoba login, tapi sebelumnya karena kita belum punya akun, jadi kita coba register terlebih dahulu. Jadi klik register, lalu yang muncul adalah form register yang berisi username, password, nama, dan register. Jadi di sini kita buat dulu username-nya, yaitu kelompok 3. Lalu di sini passwordnya juga sama. Namanya kelompok 3. Lalu klik register. Nah, ada pop-up register berhasil. Klik OK. Lalu kita kembali lagi ke form login. Kita masukkan username dan password yang telah kita buat. Kelompok 3.
Kita klik login. Nah, kalau berhasil login akan muncul ke dashboard atau halaman rental mobil. Nah, di sini adalah POV pelanggan ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah rental mobil dan pengembalian. Di sini yang pertama kita lihat ada rental mobil formnya, lalu ada data mobil juga yang tersedia itu apa aja. Nah, di sini untuk formnya terdiri dari plat nomor, lalu lama rentalnya dengan satuan bulan, lalu ada kode transaksinya, ada biaya dan total bayar, lalu juga ada button hitung total bayar dan button rental. Nah, di sebelah kanan terdapat data mobil yang tersedia. Nah, terus selanjutnya yaitu ada form pengembalian. Di sini terdiri dari kode transaksi dan plat, lalu ada button kembalikan mobil. Nah, di sini ada tampilan data rental mobil yang telah dikembalikan. Nanti ketika kita menginputkan rental mobil yang akan dikembalikan akan muncul di sini. Lalu di atas kanan juga ada nama user yang login yaitu kelompok 3 dan tombol logout ya. Kita akan menemukan gimana sih cara untuk rental mobil ini. Jadi yang pertama kita harus pilih mobil mana yang akan kita rental dari ketiga mobil yang tersedia. Jadi di sini ada Tesla, Lexus, dan Blue. Jadi kita pilih Tesla, kita klik. Nah, di sini sudah langsung masuk ya platnya. Platnya apa, harganya berapa. Lalu kita bisa pilih nih, mau berapa lama. Misalkan mau 2 bulan, lalu kita klik hitung total bayar. Nah, langsung autofill kode transaksi dan total bayarnya. Setelah sudah muncul, kita bisa klik rental. Lalu pop-up muncul yaitu berhasil berental. Klik OK, lalu kita lanjut ke form pengembalian. Nah, di sini kita mengembalikan mobil caranya yaitu mengklik data yang di sebelah kanan yang kita pinjamkan yang ini ya. Lalu kita klik kembalikan mobil. Nah, maka langsung muncul berhasil mengembalikan mobil. Seperti itu untuk POV sebagai pelanggan untuk meminjam mobil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan POV sebagai admin. Jadi kita logout dulu. Oke, untuk admin ini sudah ada username dan passwordnya yaitu admin dan admin. Klik login. Nah, untuk admin ini actionnya lebih banyak dari pelanggan. Yang mana di sini ada data mobil yang bisa kita tambah, ubah, dan hapus. Lalu ada data mobil juga di sini. Terus di sini juga di sebelah kiri ada form untuk penginputan data mobil ya. Nah, di sini ada data transaksi yang sudah kita lakukan. Di sini ada nih kelompok 3 yang bahasan kita input ya, pengembalian. Lalu ada perentalan juga. Nah, di sini ada akun user. Ini adalah akun user yang pernah dibuat. Terus ada tambah akun. Kita bisa manajemen akun di sini. Terus di sebelah kanan atas ada usernya yaitu sebagai admin lalu button logout. Oke, kita akan mencoba CRUD dari data mobil. Oke, di sini mungkin saya akan menambahkan data mobil ya. Yang pertama, di sini platnya misalkan F123K. KR. Terus nama mobilnya apa ya? Jeep. Warna catnya Army. Biaya rental dalam sebulan kita taruh 700.000. Lalu kita pilih statusnya yaitu tersedia. Lalu klik tambah. Oke, setelah itu pop-up muncul insert berhasil. Lalu kita bisa lihat tambah di sini. Sudah menambah ya. Selanjutnya kita akan mengubah
nama mengubah data mobil. Di sini mau mengubah yang ini misalkan. Jadi di sini nama mobilnya blue. Warna catnya expander kan kayak ketuker ya. Jadi kita ubah di sini expander, yang sini blue. Oke, ubah. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di sini sudah berubah ya. Namanya expander dan warna catnya blue. Nah, lalu bagaimana untuk menghapus? Jadi kita coba untuk menghapus, kita klik. Ini kan tidak tersedia ya. Karena tadi juga di sebagai pelanggan tidak tampil karena tidak tersedia statusnya. Jadi di sini diklik, kita hapus saja. Data berhasil dihapus, jadi data mobil kita tersisa 4. Seperti itu untuk CRUD data mobil. Selanjutnya, data transaksi cuma menampilkan saja. Lalu untuk akun user juga untuk menampilkan saja. Nah, di sini kita akan mencoba untuk tambah akun. Misalkan kita mau tambah akun sebagai admin, karena tadi kan admin cuma 1. Admin cuma 1 ya. Kita mau coba tambah sebagai admin. Kita kasih username-nya admin 2. Passwordnya juga admin 2. Namanya admin. Admin nih. Role-nya sebagai admin. Klik register. Berhasil. Kita lihat di sini. Di sini belum ya. Nah, coba kita logout dulu. Nah, kita coba pakai admin 2. Nah, berhasil ya teman-teman untuk sebagai admin 2. Di sini baru ada. Oke, kita logout. Selesai. Terima kasih untuk penjelasan dari kami. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami meminta kritik dan saran dari Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.